Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sehat, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Sahabat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya memberi tema dalam pembacaan firman Tuhan tentang tanda dan mujizat untuk meneguhkan iman. Yohanes pasal 4 ayat 48 berbunyi demikian. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ini percakapan Yesus dengan pegawai istana, di mana pegawai istana mengalami pergumulan, yaitu anaknya sakit. Ketika dia mendengar Yesus hadir di kotanya, Yesus datang ke kotanya, dan ini satu kesempatan bahwa pegawai istana mau menyampaikan beban pergumulannya, permohonannya kepada Yesus. Dan ini adalah mujizat yang kedua yang Tuhan lakukan di Kana, di Galilea. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Yesus berkata kepada pegawai istana ini bahwa jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya? Nah, seringkali dalam perjalanan hidup kita selalu meminta pembuktian. Kita mungkin berkata, iya, saya percaya akan firman Allah. Tapi kadang-kadang ada keraguan-raguan di dalam diri kita. Kemudian kita meminta tanda, meminta pembuktian, meminta mujizat. Nah, namun ironis juga, adakala orang sudah melihat tanda, melihat mujizat daripada Tuhan, tetap saja mereka tidak percaya kepada Tuhan, tidak menyembah Yesus, tidak membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Mungkin juga dia sudah menjadi orang Kristen yang cukup lama, tetapi ketika menghadapi persoalan pergumulan, dia tahu secara pikiran, secara pengetahuan bahwa Yesus Tuhan sanggup menolong, sanggup memberikan jalan keluar untuk pergumulannya. Namun dia tidak datang kepada Tuhan. Ada orang-orang yang menyebut dirinya orang Kristen tidak datang kepada Tuhan ketika dia sakit, ketika dia bergumul mengenai keuangan, mengenai rumah tangga, mengenai persoalan-persoalan hidup. Justru datang kepada kuasa-kuasa lain. Justru meminta petunjuk-petunjuk kepada kuasa-kuasa lain, kepada paranormal. Datang menanyakan arwah, menanyakan roh-roh yang sesungguhnya tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi satu peringatan bagi kita supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita datang kepada Dia, menyembah, memuji, memuliakan Dia. Dan ketika kita mengalami berbagai beban, pergumulan, persoalan hidup, datanglah kepada Yesus, meminta pertolongan kepadanya, berserah kepadanya, dan percaya bahwa Yesus sanggup menolong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pegawai istana ini datang kepada Tuhan dan meminta supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit. Dan Tuhan katakan, jika kamu tidak melihat tanda mujizat, kamu tidak percaya. Jadi tampaknya ada keraguan-raguan juga di dalam diri orang ini sebelum melihat bukti itu. Sebelum melihat bukti itu. Dan kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Nah, ketika dia pergi, ketika dia pulang ke rumahnya, dia bertanya kepada para pegawainya, jam berapa anak itu sembuh? Di ayat 52 dan 53, ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah
itu, ya, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, dan ia dan seluruh keluarganya. Ya, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan lalu ia pun percaya. Pegawai istana itu percaya, ya, akan Yesus dan menyerahkan hidup, ya, kepada Tuhan, ia dan seluruh keluarganya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, tanda dan mujizat yang Yesus lakukan, ya, menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang berkuasa, ya, Dia adalah Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Suatu ketika Yesus berkata kepada orang-orang Israel, orang-orang Farisi, ahli Taurat, "Jika kalian tidak percaya dengan apa yang saya katakan, setidaknya kalian percaya dengan apa yang saya lakukan." Artinya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus melakukan segala sesuatu, ya, adalah perbuatan Allah sendiri, perbuatan Tuhan sendiri. Jadi ketika kita melihat tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, ya, oleh Yesus Kristus sendiri, dan konteksnya saat ini melalui hamba-hamba Tuhan, melalui orang percaya ketika melayani dan membuat mujizat, membuat tanda di dalam nama Yesus, maka hendaklah kita percaya kepada Yesus, menyembah Yesus, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Tanda dan mujizat meneguhkan iman percaya kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.